illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Nurul Mawaddah yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, karena bulan lalu, maaf minggu lalu kita tidak pengajian, maka hari ini kita membahas bab tauhid insyaallah. Ibu-ibu dibantu saya tolong, di akhir bulan lalu kita membahas tentang ada 4 tingkatan rezeki ya, dan itu harus kita ingat juga ya. Nanti akan saya selipkan mengulangnya di pertengahan ceramah saya untuk ngerasumnya. Oke, kita mulai ibu-ibu ya. Kita membahas terkait dengan bab tauhid. Ini pengajian agak sulit, saya coba sederhanakan. Bagaimana sebenarnya ada banyak sekali kesalahan-kesalahan kita dalam kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Selama ini cara pandang kita kepada Allah atau persepsi kita kepada Allah itu banyak kelirunya. Dan niat kita untuk ibadah kepada Allah itu banyak yang gak betulnya. Saya menyaksikan ada poin pertama dalam bab tauhid ini. Yang pertama adalah kesalahan kita dalam bertauhid kepada Allah adalah pengen Allah itu berbuat yang terbaik untuk kita, sementara kita gak mau berbuat yang terbaik untuk Allah. Khalik, Maha Pencipta, itu adalah yang paling tulus. Kenapa saya bilang paling tulus? Buktinya adalah orang tulus itu kan tulus mencintai. Mau kebaikannya dibalas atau tidak, dia tetap mencintai. Seperti itu kan ya. Maka kenapa Allah itu maha tulus banget? Bahwa kita lalai, kita nggak sholat, malas pengajian, kadang nggak ganti puasa Ramadan, kadang nggak bayar zakat, ceramah ustazah-ustadznya nggak diamalkan, kadang-kadang masih buka aurat, Allah kasih rezeki nggak? Itulah bukti tulusnya Allah. Allah tak harap balas. Emangnya ibadah kita untuk Allah? Kan tidak. Allah memang menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak kuciptakan engkau melainkan beribadah kepadaku. Tapi jika engkau tak beribadah kepadaku, aku tetap kasih engkau kebahagiaan. Coba. Allah yang setulus itu, kemudian kita nggak fokus dengan Allah. Kira-kira Allah cemburu nggak? Cemburu. Maka ini mindset. Ini mindset. Nanti giliran berbuat baik pengen cepet-cepet dapat balasan. Nanti saya jelaskan. Ya, saya ulang lagi pelan-pelan ya. Allah itu sangat tulus menyayangi kita, mencintai kita. Bukti Allah tulus adalah aku cinta kepadamu wahai hambaku. Aku kasih kalian nikmat. Perkara kalian sholat atau tidak, kadang puasanya bolong-bolong, kadang zakat nggak dibayar, ya kadang kemudian nggak puasa, kemudian haid dirapel bertahun-tahun nggak ganti puasa, kemudian keluar rumah masih buka aurat, maka oke, kalian tidak taat kepadaku, aku tetap kasih nikmat. Kan gitu kan? Orang non-muslim dikasih nikmat nggak? Kasih nikmat. Orang yang jahat dikasih nikmat nggak? Orang yang nggak percaya sama Allah, orang animisme, orang nggak percaya dengan Tuhan, kasih nikmat nggak? Oke, nggak percaya sama aku, tapi aku tetap kasih kalian kebahagiaan. Itulah nikmat. Jadi Allah adalah yang paling tulus. Kalau manusia yang paling tulus cuma 2 biasanya. Siapa dia? Sama kita sama dia, soulmate, bestie, bekawan. Sukses kita lebih pada dia. Apakah dia iri? Banyak kemungkinan dia iri, dia tak tulus.
Berbuat baik dia sama kita, berbuat baik dia sama kita, berbuat baik dia sama kita. Suatu ketika dia butuh, kita nggak sanggup membalasnya. Dia sebut-sebut ke orang. Apakah istri tulus? Susah. Membahagiakan istri susah. Karena dia bantu kita, dia masakin kita, nggak dikasih nafkah. Lantak lah situ bang, ya nganggu abang mah ya. Apakah tulus? Nggak ada. Apakah suami tulus? Belum. Jadi yang paling tulus di dunia ini, kalau Khalik adalah Allah yang maha pencipta, kalau manusia cuma dua, orang tua, guru. Orang tua kalau tak sekolah, misalnya kakak nggak sekolah, terus anak kakak jadi dokter, ada nggak iri? Oh anakku nggak jelas, masa aku tamat SD yang kau dokter ya? Nggak. Jadi orang tua tidak akan pernah iri sama anaknya kalau anaknya sukses. Sama seperti guru. Nggak ada guru yang iri kalau siswanya lebih sukses. Kalau siswanya naik jadi pejabat, jadi ustazah, jadi ustadz, jadi dosen, dia akan tunjuk dari jauh. Oh tuh dulu siswa saya. Nah, makanya wajar siapa yang durhaka kepada orang tua yang guru dan guru sengsara hidupnya. Kenapa? Karena tulusnya. Orang yang setulus itu kita tidak baik, maka wajar hidup kita sengsara. Maka cocok betul dalilnya. Ridallah ridal walidain, sukhtullah sukhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua, murka Allah berada kepada murkanya orang tua. Cocok betul. Karena orang tua itu paling tulus mencintai kita. Sering berbohong karena kita. Kata orang-orang, suka kamu, mama tidak suka paha ayam. Mama sukanya kaki aja. Biar anaknya makan paha. Coba bayangkan. Anaknya melawan, dia tetap kayak gitu. Mama tidak suka paha ayam. Kan tulus tuh. Anaknya melawan, nanti dia marah, anaknya menangis di dalam hati. Ya Allah, ngapalah aku marah-marahin anakku ya Allah. Padahal anak tuh memang durhaka. Dimarahin dia pula yang menangis dalam hati. Tulus orang tua tuh. Cuman la'allakum tatafakkarun, banyak kita tidak mau mikir aja. Dan saya sering bilang dalam majelis ini di mana-mana, orang yang paling sulit, yang paling gampang dibahagiakan tuh orang tua. Tanya kabarnya sehat ma, pegang keningnya, selesai. Belikan salah lauk, godok bagulo. Udah nggak perlu beli Pizza Hut, steak, nggak perlu. Maka orang yang setulus itu kalau kita tidak balas, tidak cintai dia, maka wajar hidup kita sengsara. Sudah pasti wajar. Maka semua dalil syariat itu adalah cocok. Cocok. Nah itu adalah orang tua. Nah yang paling tulus adalah Allah. Yuk kita balik kepada ilmu tauhid yang benar. Kalaupun kita maksiat, Allah tetap berikan kebaikan. Kita maksiat, Allah berikan kebaikan. Gak sholat, gak puasa, Allah tetap berikan kita kebaikan. Nah giliran kita gak balasnya dengan baik. Ustazah saya mau hijrah, wajib. Gimana hijrahnya? Tinggalkan dulu kemaksiatan ya bu, baru ibu perbanyak kebaikan. Kan tutorial hijrah gitu kan? Masih ingat ya tutorial hijrah? Cara hijrah adalah tinggalkan dulu kemaksiatan, ganti dulu lingkungan, maka setelah tinggal kemaksiatan baru perbanyak melakukan kebaikan. Karena kalau ibu fokus dengan memperbanyak melakukan kebaikan, kemaksiatan tidak ditinggalkan, nanti bisa balik lagi kepada kemaksiatan. Saya ulang lagi review sebentar. Orang kalau mau hijrah, pastikan dulu tinggalkan kemaksiatan. Kalau meninggalkan kemaksiatan, otomatis akan ganti lingkungan. Kita punya teman yang belum hijrah. Kita pengen hijrah. Kita tetap ingin berteman sama dia. Bisa enggak? Bisa, tapi enggak akan betah. Entah teman tuh enggak betah sama kita, entah kita tak betah sama dia. Pokoknya enggak akan bisa nyatu. Kan saya sering bilang, burung elang bisa berkawan dengan burung pipit, tapi enggak lama. Karena pipit itu di bawah, elang di atas. Kalau pipit ngejar elang ke atas, kehilangan oksigen. Kalau elang ngejar pipit ke bawah, dia tidak dapat energi terbang tinggi. Hidup ini ada levelitas, surga ada 7 tingkat, neraka ada 7 tingkat. Nabi ada nabi yang biasa, ada nabi yang masyhur, ada nabi yang ulul admi. Malaikat ada banyak sekali, ada ketua malaikat, malaikat Jibril. Kemudian golongan-golongan neraka ada 7 tingkat, langit, bumi semua ada level. Jadi kalau kita pengen hijrah ke jalan yang baik, tinggalkan kemaksiatan. Kita ingin berteman dengan orang-orang yang lama, bisa tapi nggak bakal lama. Karena dia ke klub, kita ke pengajian. Kayak mana mau nyatu?
Dia ngomongnya, oh kepala bapak kau. Kita ngomongnya, Masya Allah. Dia bilang, terbakar aku. Cemana? Nggak bisa. Nggak usah banyak berhayal lah. Kita baru bilang, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah terus mah. Coba bayangkan. Kita udah terbiasa nih, Masya Allah. Iya kan? Nengok sesuatu indah, Masya Allah. Terkejut kita, la haula wa la quwata illa billah. Nah, orang tuh bilang apa? Terbakar aku. Masya Allah aja kau bilang kata dia. Bagaimana mau nyaman? Sekarang bukan dia yang gak mau teman sama kita kalau kita hijrah. Kita pun enak sama dia. Itu udah hukum alam. Dia enak sama kita enak sama dia. Enak dalam tanda kutip. Bisa nyatu tapi gak bisa lama. Jadi janganlah berhayal. Saya pengen hijrah saja, tapi gak bisa ninggalin teman-teman saya. Kalau ibu gak ninggalin dia, bakal ninggalin ibu. Gak akan betah deh teman sama ibu yang setiap pagi Masya Allah terus. Mau apa? Gak bisa dipungkiri. Nah makanya saya bilang tinggalkan dulu kemaksiatan. Cara meninggalkan kemaksiatan yaitu biasanya adalah ganti lingkungan. Karena orang kalau udah hijrah, cara pandangnya berbeda, cara sukanya, like and dislike-nya udah berbeda, kebutuhannya udah beda, mainnya udah beda, uang mau dia apain udah beda, lingkungannya udah beda. Teman-temannya udah beda dan percayalah siapapun yang udah hijrah saat ini lebih nyaman dalam kondisi hijrah. Kalau kita hijrah teman dengan orang-orang pengajian ada masalah, sabar ya. Jarang orang pengajian, jarang yang benar-benar ngaji itu iri dengan temannya. Sedih juga dia kan. Coba kalau kita yang orang bergaul dengan teman-teman kita yang belum lagi hijrah. Sedih kita, asailah ya kan. Apakah semua orang ngaji itu baik? Tidak. Tapi kemungkinan baik lebih tinggi. Karena dia punya ilmunya. Apakah semua orang yang tak mengaji itu buruk? Enggak juga. Tapi kemungkinan baik tentu lebih rendah. Gitu cara berpikirnya. Saya ulang ya. Apakah semua orang pengajian itu baik? Tidak. Tapi besar kemungkinan akan jadi baik. Kemungkinannya lebih besar. Apakah orang yang tak pengajian itu adalah buruk? Tidak. Tapi kecil kemungkinan akan jadi baik. Yaitu peluang. Ya, jadi kita nggak justifikasi. Saya akui tidak. Tidak semua orang pengajian baik. Tapi peluang mereka menjadi baik itu lebih tinggi. Tinggalkan kemaksiatan, baru perbanyak berbuat baik. Nah, tadi saya bilang poin pertama ini agak susah, saya pelan-pelan. Allah tulus sama kita. Maksiat pun kita, Allah tetap kasih rezeki. Maksiat, tak sholat, tak puasa, Allah tetap kasih rezeki. Nah sekarang pura-puranya Kak Imani mau hijrah nih. Oke, dia tinggallah kemaksiatan, dia udah bergaul dengan emak, dia ikut tarjim ya kan, udah ikut pengajian, udah ikut tahsin kemana-mana pengajian, akhirnya ditinggalkannya kemaksiatan, diperbanyaknya kebaikan. Cuman sayangnya, ketika memperbanyak kebaikan kita banyak nggak tulus. Lah maksudnya apa Ustazah? Muncul kata-kata yang kayak gini, saya udah hijrah Ustazah, kok makin sholat, makin pengajian, makin banyak masalah hidup saya. Makin sholat, makin banyak pengajian, makin banyak masalah hidup saya. Udah berapa hari ibu sholat? Udah 2 bulan saya hijrah. Udah berapa tahun usia? Udah 60 tahun. Sholat berapa? 2 bulan baru saja. Baru 2 bulan sholat, dia udah mengharapkan balasan dari Allah. Tulus nggak tuh? Coba. Baru 40 hari sholat, dia udah minta balasan. Tulus nggak? Nggak tulus. Ini tauhid coy. Jadi kalau orang punya tauhid benar, apapun respon Allah kepada dia tetap melakukan kebaikan. Sama dengan saya, misalnya tulus mencintai Kak Ima karena Allah. Saya sayangi dia, saya semangati dia ketika dia mau hijrah. Itulah pura-puranya ya. Saya kirimkan makanan. Kak Ima tetap aja reject, menolak saya. Saya tetap berbuat baik. Apapun respon Kak Ima, saya tetap berbuat baik. Karena saya bukan mengharapkan respon Kak Ima mencintai saya juga, tapi saya mencintainya karena saya tulus. Sama Allah juga harusnya gitu kawan-kawan. Bahwa kita ibadah aja sama Allah dulu, sholat, puasa, zakat, lakukan puasa sunnah, tuntut ilmu baik-baik. Nuntut ilmu tuh gak ada yang mudah, terus belajar. Persoalan respon Allah mau lebih banyak ngasih kita masalah setelah itu, atau ngasih kita ujian setelah itu, apapun responmu ya Allah, tugasku tetap melakukan kewajiban kepadamu. Gitu. Linda, belum apa-apa lagi. Katanya puasa hati tenang saja. Enggak juga tenang hatiku. Tanda enggak ikhlas ibadahnya. Memang ada efek. Kan pasti ada efeknya.
Cobalah ya kita sholat, kita puasa, terus mendekati Allah. Tahu-tahu Allah kasih ujian. Kita tetap sholat, kita puasa, kita zakat, tutup aurat, terus dikasih ujian. Kita tetap, apapun responmu ya Allah, aku tetap ibadah, aku tulus. Lama-lama nih, Allah akan sayang nggak? Sayang. Ibu aja sayang sama suami, sering nguji suami kan. Pulang telat-telat sedikit, dimarah nggak? Lama nggak marahnya? Kan diuji kan? Uji apa? Uji betapa cintanya kau kepada aku. Iya kan? Sering ibu ngeprank suami kan? Suami ngeprank ibu kan? Coba, apa tujuan ibu itu? Melihat seberapa besar cintanya. Ah, kita dengan Allah juga kayak gitu. Kenapa? Kita ibadah Allah kasih ujian. Kita ibadah Allah kasih. Kira-kira gue kasih ujian lu bakal pergi nggak? Kalau lu bakal pergi berarti lu nggak tulus sama gue nih. Tapi kalau lu bertahan berarti lu tulus. Gitu, segampang itu tauhid. Segampang itu aja. Jadi nggak ada lagi nanti statement Nurul Mawaddah dan semuanya itu yang bicara aku ibadah udah sholat aku udah enak aku udah tahajud aku ndak juga berubah nasibku. Lu beneran gak nih? Tulus nggak nih? Aduh, Bude aja sering kan diprank sama Pak D. Nah, ndak usah jauh-jauh lah. Kenapa Pak D ngeprank Bude? Untuk melihat seberapa besar cinta Bude kepada Pak D. Misalnya Pak D pura-pura ada WA nyasar kayak gitu ya. Terus Bude langsung gak masakin. Langsung Bude marah-marah. Langsung Bude keluar rumah. Apa kata Pak D? Alah, baru segitu aja ternyata bentar kali ditinggalkan aku ya. Hanya sebegitu cintamu kepada aku baru kan kayak gitu kan. Ini saya berusaha mengajak tauhid dalam kehidupan kita nih. Ya. Nah, jadi itulah kira-kira. Baru aja sedikit kamu udah mau pergi meninggalkan aku. Iya kan? Kan kayak gitu ya. Tapi coba seandainya Pak D pura-pura nih ada wawa nyasar. Lalu kemudian Bude ya udahlah. Semoga itu bukan kerjaan Pak D ya. Pak D baik-baik ya. Terus tetaplah Bude ini berbakti. Kira-kira Pak D makin cinta nggak? Segampang itu tauhid. Jadi jangan buru-buru minta Allah balas kebaikan kita. Karena kadang-kadang Allah ingin menguji cinta kita kepadanya. Dan kalau udah lulus ujian, maka kita naik menjadi dekat dengan Allah. Kan makin dekat kan setelah lulus ujian rupanya bulan madu lagi lah. Nah, kan itu ibaratnya. Ini tauhid kalau nggak kita sederhanakan bingung nih kita belajar. Jadi jangan cepat-cepat minta balasan dari Allah. Ibadah aja dulu, jangan buru-buru. Allah itu ingin nguji kita. Seberapa besar cinta kita sama dia. Nah setelah teruji baru kita lebih dekat. Makanya saya sering bilang kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat saya. Kalau ada ujian dari Allah, terima gas, lewati. Terima gas, lewati. Terima gas, lewati. Kenapa? Sampai kita nggak remedial lagi. Setiap ujian remedial terus, setiap ujian nggak lulus pasti akan remedial. Saya pelan-pelan, ini penting. Saya adalah perempuan yang katakanlah masih muda, labil, acak-acaknya lah. Kan? Oke, labil lah ya kan, ABG labil lah ya kan. Pura-puranya saya seventeen lah ya kan. Nah, ya kan. Terus ini ujian ya. Terus kemudian Kak Leni gosipkan saya gitu ya. Saya nggak tahan. Saya nggak bisa keluar, saya tetap memikirkannya. Besok ada lagi Bude yang gosipin, saya tetap nggak akan tahan. Karena saya belum lulus ujian. Nanti lagi mak gosipin saya sedih lagi, baper lagi, tidur lagi 3 hari 3 malam nggak tidur mikirinnya. Selagi ujian Kak Leni nggak bisa dilewati, akan terus remedial dan menderita dengan kezaliman orang. Tapi kalau Kak Leni gosipkan saya, kemudian saya lewati, Allah nggak ada urusan. Dalam hati kita ngomong, udahlah yang penting kita tetap, aku berbuat baik pun tetap salah juga kok di mata Kak Leni. Udah saya serahkan aja, saya tetap baik sama Kak Leni walaupun apa yang terjadi. Semoga suatu ketika Kak Leni ngerti dengan saya dan saya bukan jahat tapi Kak Leni aja yang nggak kenal dengan saya. Lalu kemudian saya dengan Kak Leni baik-baik, tenang, sopan, santun. Nanti Bude gituin saya bisa nggak nyikapinnya? Karena udah lulus. Jadi ujian tuh sampai lulus lah. Jangan ngasih remedial terus. Kalau curhatnya hari ini adalah ustazah saya digosipin orang, harus selesaikan, kuatkan mentalnya. Karena kalau nggak selesai, nggak lulus, besok lu digosipin orang lagi, lu menderita lagi. Ini sulit, tapi ini dipahami betul-betul, Bu. Ujian 1 semester. Matematika.
Nggak lulus kan remedi lagi. Nggak lulus remedi lagi. Kalau udah lulus naik kelas nggak? Kalau udah naik kelas nanti ada soal ujian kelas bawah yang kemarin bisa dilewati nggak? Karena kita udah di atas. Oke? Jadi ketika saya digosipin oleh Kak Leni, saya harus bisa nih melewatinya dengan baik nih. Jangan remedi nih. Pertama saya tenang dulu. Kemudian saya cek dulu saya salah atau enggak. Ternyata kemudian saya enggak salah. Saya ikhlaskan. Ketemu Kak Leni saya berpura-pura tak tahu bahwa dia zolimin saya. Saya berusaha untuk santai. Udah naik tuh. Berarti nanti semua orang yang memfitnah dan menggosipkan kita menjadi santai bagi kita. Karena udah naik kelas. Oke? Nanti akan lagi ujian barulah. Jangan asi-asi itu aja remedi terus. Dan kalau kita udah posisi di atas, udah kakak kelas, nanti kan adik kelas kita ada lagi tuh. Nanti mak rupanya dizolimin orang. Saya udah kakak kelas, saya bisa jelasin ke mak, bisa dakwah dari situ juga. Jadi terimalah ujian Allah sampai kita naik kelas. Jadi jangan maju mundur, lapor merah terus. Sampai nggak ada lagi ujian karena kita udah di atas. Nah itu loh yang kita maksud. Nah ini penting. Poin pertama, yakin dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tulus sama kita. Kalau Allah tulus, ya kita balik tulus dong. Kayak mana balik tulus? Jangan cepet-cepet berharap balasan dari Allah saat berbuat baik. Apapun respon Allah, mau sifatnya ujian dia kasih ke kita, mau musibah dia kasih ke kita, mau dia kasih kita sesuatu yang jelek menurut kita, tetap aja ibadah, tetap aja puasa, tetap aja tutup aurat. Kenapa? Bukti kita tulus sama Allah. Ya Allah, apapun yang engkau berikan kepadaku, aku tak gentar. Aku tetap majelis taklim, tetap puasa, tetap ibadah. Gitu baru betul cara berpikirnya. Ninda asyik mengeluh aja. Ustazah kata Ustazah sholat duha, melapangkan rezeki. Aku udah sholat duha 2 minggu dah, nggak juga lapang rezeki aku doh. Kan kelihatan nggak tulusnya. Kira-kira kalau ada orang baik sama ibu, tapi dia baik sama ibu ada maunya, ibu suka nggak? Sesimpel itu aja. Berhenti ya, enggak sholat duhanya lah. Ada masanya, kadang-kadang Allah itu cuma ngeprank kita, dalam tanda kutip ya. Allah cuma ngeprank kita doang untuk menilai seberapa besar cinta kita kepadanya. Maka jangan mikirin hasil. Jadi hati-hati ya. Saya sering bilang kepada jemaah Nurul Mawaddah, ikutlah banyak-banyak pengajian. Kalau setengah-setengah itu berbahaya. Jadi syariatnya dikuatkan, kemudian perasaannya dikuatkan, girah keimanannya dikuatkan. Sehingga tauhid kita benar. Bu, orang kalau tauhidnya benar, hatinya pasti akan tenang. Karena dia nggak mikirin yang tadi, dia nggak mikirin hasil, dia nggak mikirin efek samping. Karena otaknya udah benar. Ya, lah. Jadi kalau kita berpikir dengan banyak ibadah, ujian makin banyak, tanda tidak tulus. Yang angguk aja kali ini. Gitu ya. Oke. Clear sampai sini? Nah, kemudian poin yang kedua apa tadi? Kalau ada ujian dari Allah, sampai lulus selesaikan dengan baik. Karena kalau kita udah lulus, kita naik ke? Kalau kita udah naik kelas, nanti ujian yang sama datang, mudah nggak? Mudah. Makanya ada orang yang selengean kalau dizolimi. Kenapa? Karena dia udah melewati kezoliman banyak. Nah, iya. Jangan pula ada pikiran kayak gini. Coba ini lebih parah lagi nih. Ngeri lagi nih. Aduh pusing kepala saya nih kalau denger kayak gini. Aku gak mau dekat-dekat sama Allah dah Ustazah. Makin dekat makin banyak ujian. Gak mau taat doh. Makin taat makin banyak ujian. Orang beriman makin banyak ujian kan betul. Akhirnya dia gak mau beriman. Karena takut banyak ujian. Coba bayangkan ya. Saya ngomong ke Kak Leni ya. Kak Leni. Aku ndak mau dekat sama Kak Leni. Kak Leni suka nyakitin. Apa perasaan Kak Leni? Ngomong kayak gitu dia sama Allah, Besti. Aku ndak mau taat-taat kali lah sama Allah. Makin taat nanti makin banyak ujian.
Sesuuzon itu dia sama Allah, bayangkan. Gimana hidup mau tenang? Coba itu. Itu simple, tapi saya percaya bahwa kata-kata itu menggambarkan isi kepala. Hati-hati berkata-kata. Apa kata-kata itulah isi kepala. Saja saya nggak mau beriman kali. Orang beriman banyak ujian. Banyak masalah. Bude, aku nggak mau sayang sama Bude. Makin dekat sama Bude makin banyak masalah hidupku. Itulah kira-kira. Itulah kira-kira yang diucapkan sama Allah kalau itu yang dilakukan. Nggak ada yang lain lagi. Apa rasanya? Selesai. Itulah kira-kira. Nah, terus nanti dia berharap hidupnya akan tenang. Dia berharap hidupnya akan bahagia. Karena udah nyakitin Allah dalam tanda kutip. Mana mungkin? Tambah lagi statement-statement kayak gini. Aku nggak mau majlis taklim dong. Ngapa gitu? Makin banyak majlis taklim, makin banyak yang nggak diamalkan, makin banyak berdosa. Bagus nggak tahu lagi, nggak ada berdosa dong. Pernah dengar kayak itu? Kalau orang tahu tapi udah menuntut ilmu, belum mengamalkan, dosanya satu. Dosa tidak mengamalkan. Tapi orang tak mau nuntut ilmu dan tidak mengamalkan, dosanya dua. Ya, apa dosanya? Dosanya adalah satu, dosa tidak mau belajar. Belajar hukumnya fardu ain. Yang kedua, tidak mau mengamalkan. Gitu. Ya, sama itu statementnya sama. Aku nggak mau dekat-dekat sama Kak Leni doh. Kak Leni nyakitin. Aku nggak mau banyak-banyak. Aku nggak mau taat-taat. Nanti kalau taat banyak ujian. Padahal harusnya aku mau taat kalau ada ujian. Aku lewati sampai kapan? Sampai Allah percaya kalau aku sayang mencintainya dengan tulus. Woi, itu baru mantap tuh. Ya kan? Bahkan ada orang yang dia tidak mau ibadah saat ditimpa ujian. Katanya percuma kita ibadah. Tidak juga baik hidup kita doh. Percuma kita majelis taklim. Tidak juga baik hidup kita doh. Nah, sama dengan kali ini lagi nih karena samping saya. Saya udah baik dengan kali ini coba kasih yang terbaik tapi dia nguji-nguji sikit. Cuma sayang sama kali ini tapu-apu, tidak ada gunanya. Seperti itulah, tidak ada gunanya. Terus kita berharap kita ingin happy, ingin tenang hidupnya, dilimpahkan rezeki. Nanti balik lagi sama Allah, bucin lagi sama Allah. Ya Allah bantu aku ya Allah. Tadi nggak mau. Kau sekarang minta bantu lagi. Tapi persoalannya adalah Allah Maha Tulus. Jadi statement itu hilangkan. Jangan banyak berharap balas lebih dari Allah. Saat berbuat baik, tulus aja sama Allah. Kalau ada ujian, selesaikan sampai ujian itu selesai. Karena itulah cara Allah untuk agar kita dekat kepadanya. Oke, yang kedua. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Poin yang kedua adalah kemarin kita bahas tentang konsep rezeki. Ini saya janji saya review di tengah. Bahwa apa itu rezeki? Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bisa membahagiakan kita, semua rezeki. Anak yang soleh rezeki, ketemu teman-teman soleh rezeki, ketemu dapat uang banyak rezeki, dapat suami ganteng soleh rezeki, sembuh dari sakit adalah rezeki, ya, sembuh dari hijrah dari kemaksiatan adalah rezeki. Nah, rezeki ini itu datang dari Allah. Maka tentu kita berterima kasih kepada Allah. Kita review sebentar dulu. Bahwa rezeki kemarin ada golongan 4 ya. Nanti saya alihkan ke tauhid. Rezeki ada 4 pintu ya. Apa pintu rezeki? Yang pertama adalah rezeki yang datang dari Allah dan sifatnya pasti, nggak usah diminta, pasti ada rezeki, nggak usah kerja, tidur-tidur aja pasti ada rezeki. Kita percaya itu. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tak diduga-duga. Bude nggak usah kerja, nggak usah bikin lontong, nggak usah kemana-mana. Pak D nggak usah kerja, di rumah aja lah. Pasti ada rezeki dari Allah, minimal zakat dari orang-orang. Atau Kak Ima nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, suami nggak usah kerja, di rumah aja.
Bisa ada rezeki? Bisa. Minimal orang yang nyantungi kita. Nggak akan mati kelaparan demi Allah. Berapa ribu orang banyak COVID, korban COVID. Hotel ratusan banyak tutup. Di Bali banyak tutup. Ambruk, perusahaan ambruk. Pergi saya ke Suzuya mau beli handphone waktu COVID. Orang berpeluk-peluk. Saya tengok siapa orang berpeluk-peluk. Saya tanya dengan kokonya, itu peluk-peluk Mbak Nela karena pada PHK ratusan orang. Tapi ada nggak kita tengok orang-orang di PHK itu mati kelaparan? Nggak mungkin ada. Nggak ada. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala janji berikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Tapi apakah cukup itu saja? Tidak. Kita harus manjat. Kita harus manjat. Kita harus manjat ke rezeki yang kedua. Apa rezeki kedua? Pintu rezeki kedua yaitu yang kita usahakan. Kita dapat dari Allah. Kemudian kita naik ke rezeki yang kita usahakan. Jadi kita dapat dua. Dalilnya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berikan kita, tidak akan ubah nasib kita sebelum kita mampu mengubah nasib kita. Rezeki yang nomor dua ini harus dicari semampus-mampusnya, kerja keras dan niatkan untuk biar dapat kemapanan, sehingga dengan kemapanan itu kita bisa membayar zakat banyak, sedekah banyak. Yang ketiga adalah rezeki yang apa kemarin? Dapat rezeki dari Allah, kemudian dapat rezeki dari usaha kita, masuk yang ketiga. Mau bonus? Mau bonus. Kalau mau bonus, lakukan yang ketiga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau mau bonus, bersyukurlah dulu. Rezeki nomor satu, rezeki nomor dua, syukuri dulu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar, ya Allah, rezeki ini mantap. La azidannakum. La azidannakum, Allah pasti akan tambah rezeki itu. Dalil rezeki yang pertama, wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tak diduga-duga. Dalil yang kedua, Allah tak akan ubah nasib satu kaum melainkan kita merubah nasib kita sendiri. Dalil yang ketiga, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur, Allah akan tambah. Mau bonus? Syukuri dulu. Kalau tidak disyukuri, apa dapat merasa kurang, apa dapat merasa miskin, apa dapat merasa kurang, makin dicari dunia makin haus, ya udah Allah tak tambah rezeki. Oke? Kemudian masuk yang keempat, mau lagi rezeki yang keempat, yaitu rezeki saat kita berbagi. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat, kembali kepada diri kita. Sedekah mendatangkan bonus rezeki. Maksud saya apa nih kaitannya dengan konsep tauhid? Tadi kita bicara tulus, sekarang kita bicara kesyukuran. Orang-orang yang bersyukur, la azidannakum, akan Allah tambahkan rezeki. Tapi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita mau bersyukur kepada Allah, maka latihanlah bersyukur atas kebaikan manusia. Siapa yang tak bersyukur kepada manusia, maka akan sulit bersyukur kepada Allah. Berapa banyak di antara kita yang sulit sekali berterima kasih kepada manusia. Kata-kata mulia adalah maaf dan terima kasih. Kasih sedikit, makasih ya. Ketemu sedikit, maaf ya kalau ada salah. Siapa yang mampu berterima kasih atas kebaikan manusia, maka pasti dia mampu bersyukur atas kebaikan Allah. Suami ngasih sedikit, alhamdulillah, terima kasih ya bang. Tapi kalau dia kasih banyak, kita merasa kurang, maka itu tanda kita nggak bersyukur kepada Allah. Jadi siapa yang tak mampu berterima kasih kepada manusia, maka tak akan mampu berterima kasih kepada Allah. Yang nyata depan mata aja nggak dia terima kasih. Yang nyata mengulurkan tangan berbuat baik aja nggak ada terima kasih. Ya kan? Ada orang sedekah, orang kaya, dermawan sedekah, lah cuman segitu, duitnya banyak kok cuman segitu sedekahnya, bayangkan. Ada rezeki bisa makan hari itu, lah cuman segini. Nah itu nggak bisa. Yang tak bersyukur dengan manusia, sulit bersyukur kepada Allah. Jadi banyak-banyak bilang makasih ya. Banyak-banyak bilang makasih. Ada tukang parkir, kasih ya bang. Kita nggak ada duit parkir, tahu-tahu dia bilang, bawa aja bu, duh makasih banyak ya bang, maaf ya bang. Akhlak, tapi melatih kita untuk bersyukur. Ini enggak, udah dikasih banyak setiap hari gendut, bebe sampai 90 kilo dengan suami, tetap nggak pernah bilang makasih. Nah, kayak mana mau bersyukur sama Allah? Suami aku tuh Zah. Coba, suami aku tuh Zah. Susah dia ngasih nafkah. Cukup-cukupan.
Cukup-cukupan ibu sampai bebek 100 kilo. Oh iya juga ya Zah. Aja. Kan kayak gitu maksudnya. Suami udah tukus lumus, istri udah tukus lumus, masak, mencuci, jarang terima kasih. Makasih ya Ma, udah masakin papa aja. Ya kan Pak De, makasih Bude udah masakin, udah ngepel rumah, udah nyapu. Duh, siapa yang bersyukur kepada manusia, maka akan bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun kebaikan orang, say syukron, jazakumullah, thank you. Karena siapa yang berterima kasih kepada manusia, itu tanda dia mampu berterima kasih kepada Allah. Ada orang-orang yang setiap mendapatkan kebaikan, dia selalu aja merasa kurang. Mengeluh aja. Suami ngasih segini, inde segitu aja. Ceritakan pula ke orang-orang. Istri udah capek-capek, nggak ada diterima kasih oleh suami. Jilbab taruh sedikit aja di ruang tamu, kok rumah berantakan nih. Pening istrinya istiqorah memilih lauk mana yang mau dimakan, dibilangnya enak. Makasih ya Ma udah masakin nih. Padahal bangun tidur bukan sholat yang dibikin istri, masa apa ya? Bayangkanlah. Anda pula dia berterima kasih. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, maka tidak akan mampu berterima kasih kepada Allah. Syukuri apa yang ada. Kemarin saya cerita di dalam salah satu ceramah saya. Makanan apa yang kita makan, itu hanya enak kalau lapar. Apapun makan lantaklah. Yang penting lapar enak. Mak, di depan Mak ada pizza. Tapi Mak kenyang betul Mak. Di depan saya cuma ada ikan asin Mak. Tapi saya lapar betul. Mana kita lebih nikmat Mak? Makan tuh nikmat nggak nikmatnya bukan karena makanannya. Tapi karena kenyang atau enggak. Saya sering ngadapin. Pergi keluar kota. Ustazah ini makanan viral ala-ala ini. Ayo kita makan sini. Saya udah kenyang. Sebentar-sebentar dijejalin snack. Dijejalin buah. Suruh makan siang. Nggak dimakan gimana. Makan siang mana enak lagi. Ya. Oh, makan situ. Wah ini pokoknya congro termantap sejagat raya. Nah, makan. Dalam hati saya tak dapat seenaknya. Karena saya lagi kenyang. Nanti tahun depan lagi saya diajak lagi ke situ. Ustazah ini ada congro termantap sejagat raya. Itu dagingnya sampai 1 meter tebalnya. Pokoknya kayak gitulah ya. Lebay-lebay. Dan kayaknya itu enak banget gitu. Saya biasanya bilang. Ya Bu saya mau ke sana lagi. Karena dulu saya ke sana. Saya tak tahu enaknya cemana. Kenapa saja? Karena waktu itu saya lagi kenyang. Nah, jadi kita rezeki sikit, lapar, makanlah ikan asin. Aman aja tuh. Kenapa orang di pelosok-pelosok pedalaman tuh bisa cuman makan pakai daun doang, pakai rimbang doang? Kita tengok prihatin kali hidupnya, dia aman aja ya. Tahu ya. Aman ya kitanya. Banyak pun rezeki berantuk-antuk di mobil apa pula. Nah, gitu maksudnya. Orang jarang makan nasi padang, nasi ampera. Karena setiap hari dia cuma makan ikan asin, 5T, tempe teri, tahu, toge, terong. Sekali-kali makan nasi padang, dia happy kali. Orang yang suka makan di luar terus, enak gak? Enggak. Jadi, enak gak enak, itu hanya soal kondisi kita, bukan soal bendanya. Maka syukurilah apa yang kita makan itu, maka kita akan merasakan nikmatnya. Nah itu ya, jadi itu mindsetnya ya. Dia ndak enak, doa tunggu udah lapar loh. Enak, tunggu udah lapar loh. Enak itu. Saya tidak terlalu suka dengan sebuah makanan. Saya tes, oke, saya coba lah makannya, saya bawa pulang. Enak, rupanya enak. Kenapa? Saat misalnya belum makan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, syukur yang sebenarnya adalah mindset bagaimana kita bisa memahami barang-barang dan tempat-tempat yang di sekitar kita, itu lebih kita syukuri. Mungkin 2 itu aja, udah jam 11:40. Kalau ada yang mau bertanya dalam dan luar tema silahkan, kalau tidak kita cukupkan. Tapi yang paling penting dari kesimpulan kajian saya kali ini adalah dengan Allah tuh baik-baiklah kita. Tulus-tuluslah, jangan banyak-banyak menyalah. Kalau lagi berduaan dengan Allah dalam sholat, fokuslah dulu. Kan tidak lama, cuma 5 menit. Ini lagi sholat, berduaan dengan Allah, pikiran entah kemana-mana. Kejemuran lah, ke hutang lah. Iya kan? Lagi baca Quran, fokus aja dulu. Ini baca Quran ngantuk-ngantuk, padahal sedang menghadap Allah. Kira-kira suami ibu ketemu sama ibu cuma 1 jam, ibu nguap-nguap terus depan dia. Apa rasanya?
Nah, udah itu aja, fokuslah dulu, jangan pikiran kemana-mana. Duduk juga dengan suami, pikiran kemana-mana, handphone dipakai-pakai, handphone di kotak-katik, kan jadi nggak enak. Jadi kalau ketemu dengan Allah dalam sholat, fokuslah dulu. Kan sholat cuma sebentar aja. Ya, jangan banyak pikiran jemuran, hutang, semua pikir orang yang kita benci, orang yang iri, jangan. Fokus dulu, cuma sebentar kok, me time dengan Allah. Oke? Demikian dari saya, ada yang mau tanya silahkan, kalau enggak kayaknya kita cukupkan dan ditutup dengan doa. Oke, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Ada mau tanyakan? Cukup. Ya. Nanti aja pas tutup bisa ngobrol-ngobrol. Ya. Waalaikumsalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaqudus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi